Ceritain kemarin itu gimana sih kronologinya? Mana? Bunda cerita. Habis mau bukber ya, jadi sore itu mau menjelang malam ya. Kau boleh agak kenceng suara. Iya. Kamu aja suara. Ya, jadi sebenarnya kemarin tuh benar-benar yang kecapean banget ya. Kita aktivitas padat banget habis dari Demak ya. Ya kan sebelumnya habis dari Demak, terus ada event juga. Terus Banten dan Tangerang. terus ke Banten juga. Jadi lumayan padat seharian itu. Dan kebetulan kita supir udah pulang kampung juga, jadi kita nyetir sendiri. Dan akhirnya kita bertiga naik mobil. Ada mau buka puasa juga, namanya orang buka puasa kadang-kadang kan tahu sendiri ya, mobil ini kan buru-buru karena kita udah mau buka nih beduknya, kok bisa sampai lokasi itu udah beduk gitu loh kan. Nah, kita buru-buru semuanya, dan di situ nggak hanya kita yang buru-buru, mobil lain juga pada kencang-kencang kan. Dan itu pas keluar tol Cibubur rame juga di situ. Jadi aku tuh udah yang sebenarnya fokus, cuman ya agak sedikit ngantuk juga ya Bunda waktu itu ya. Mungkin ya. Aku bilang ke kakak Zara sama anak aku kan, kayaknya kayak agak ngantuk ini, apa karena AC atau gimana ya. Terus agak megang belakang kan, aduh pegel banget. Nah pas lagi ngomong pegel banget itu agak lumayan kenceng, tiba-tiba ada mobil di depan, truk itu, box itu gede gitu, ngerem mendadak. Itu shock banget, kaget kita pas kenceng rem mendadak ya, benar-benar dadakan banget karena itu kan sebenarnya jalan gede juga kan, dia rem mendadak, shock langsung banting ke kanan. Kalau misalkan ini seperkian detik aku diem udah pasti brok udah. Itu namanya truk besar, box bisa masuk ke kaca pastinya. Ya kan? Mobil kita kan agak lebih pendek daripada dia. Dia lebih gede kan, bisa masuk, brok masuk bisa kena semua, hancur lah. Ya kan? Di situ yang shock banget. Dia teriak, bundanya lagi pas agak ngantuk ya kan. Bundanya waktu itu agak tidur bundanya. Di mobil karena kecapean nunggu buka puasa tidur gitu. Terus aku juga shock juga, begitu banting begini dia teriak ayah, langsung pluak. Di situ aku shock, kaget, aku lihat ke kanan gitu, ada mobil juga kena juga. Terus aku lihat, aku nggak budiin mobil dah, aku nggak budiin mobil, aku cuma lihat anak istri aku lihat, kakak di mana kakak dia, aku lihat ke kanan gitu kan, alhamdulillah dia nangis, dia nunduk begitu ya kayak kakak, dia nangis shock banget ya, ayah nggak, dia nggak apa-apa, udah kakak nggak apa-apa. Terus aku lihat bunda nggak apa-apa, bunda juga kaget, dia bangun tidur. Kamu apa yang kamu rasain bunda waktu itu? Aku juga ngeliat yang penting dia baik-baik aja karena kaca ini retak gitu, kaca depannya udah retak, untungnya kena ke muka dia kan. Untungnya aku juga pakai bantal, aku bantal, jadi kok serpihan kaca tuh nggak ke aku, jadi kena ke bantal. Iya, jadi aku shock, aku langsung keluar dari mobil, aku ngeliat anak istri nggak apa-apa, kan? Dan pas aku ngeliat mobil udah hancur semua, udah alhamdulillah, udah alhamdulillah nggak apa-apa ya kan. Dan truknya juga shock juga, yang nyetir juga shock, pak nggak apa-apa pak sama pak, alhamdulillah pak sama pak. Di situ aku bingung, masya Allah, ini kalau di luar nalar kepala, iya kan, di luar nalar kita itu nggak mungkin bisa selamat. Tapi alhamdulillah ya kan, alhamdulillah banget itu di situ Allah ngelindungin kita semuanya. Karena itu benar-benar yang pas di belakangnya dan dia ngerem mendadak gitu. Kalau misalkan truk kan kita di belakang, pasti kan kita di kolongnya pasti kan. Nah itu tapi alhamdulillah cuman kena samping brake, walaupun udah hancur juga sih, sama juga hancur juga. Ya kan, kena spakbornya juga, mobil susah untuk jalan juga. Ya kan, terus rusak sampai ngelontok itu kulitnya ke belakang begitu. Dan alhamdulillah istri nggak kena serpian kacanya juga masih cuma retak, dan itu kaca otomatisnya retak di situ, alhamdulillah nggak langsung nyiprat ke mukanya. Dan anak cuma bisa nangis di situ. Aku shock, nggak, astagfirullahaladzim, istighfar. Waktu itu aku ngeliat anak-anak udah nggak apa-apa, aku udah lega, udah mau biar hancur, dan biarin aja, yang penting anak istri aku nggak apa-apa. Itu orang-orang semua ngumpul di situ kan, pak nggak apa-apa, udah pak nggak apa-apa. Saya bilang alhamdulillah nggak apa-apa. Itu ya sempet shock semuanya di situ ya, sempet macet juga kejadian di situ karena kondisi memang jalan lagi macet semuanya. Dan ini Zara nangis terus gitu loh, dia ketakutan, trauma dia sampai saat ini. Jadi kalau aku nyetir dia bilang ayah ya,
lihat ke depan gitu, doa dulu ya kan, sampai dia ngaji untuk doa setiap saat ya kan. Itu doa dulu supaya nggak ngantuk, supaya nggak kejadian ini gitu. Jadi benar-benar ngalamin suatu keajaiban, Mbak. Jadi ngerasa itu kayaknya Allah melindungi kita, alhamdulillah. Apa karena pas puasa kita semuanya, pas kita juga kebetulan habis dia kan lagi habis pulang dari pesantren juga ya. Maksudnya dia udah lagi ngafalin juga Al-Quran, sering baca-baca juga di mobil, alhamdulillah. Mungkin juga karena doa anak juga, istri juga, alhamdulillah semuanya nggak apa-apa gitu. Kalau ngelihat mobilnya juga orang shock banget, ini nggak apa-apa ini ya kan, kok bisa seperti ini gitu Mbak. Jadi seakan-akan nggak mungkin itu bakalan bisa baik-baik saja, tapi alhamdulillah kenyataannya baik-baik saja kita semuanya gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja, nanti mobil juga insya Allah bisa diperbaiki lagi budaya itu, yang penting budanya nggak apa-apa. Tapi dia trauma nih ayah, kalau mobil udah hati-hati ya. Seharian tadi kan dia pergi juga, aku teleponin mulu. Karena ditelepon nggak diangkat, aku khawatir jangan-jangan ya. Jadi aku teleponin mulu dari tadi. Itu kejadian di kilometer berapa? Di jalan tol Tepatnya di mana? Jalan tol. Keluar tol Cibubur nggak jauh. Itu kan macet tuh Mbak, dan keluar tol Cibubur itu kan sore-sore gitu mau buka puasa, mau ke arah Cibubur sana. Nah itu kan lagi macet, orang pelan-pelan kan situ. Nah, aku juga lagi nggak seberapa kencing sebenarnya, situ nggak bisa kenceng banget kan, cuman pas dia berhenti dadakan kita juga shock, kaget pas depannya itu langsung ngebanting ke kanan. Tadinya udah mau kena depan itu kan, kita udah shock kaget kan, tapi alhamdulillah sempet banting ke kanan, jadi mobil itu belok sedikit brak sampai masuk ke dalam gitu kita di belakang kolongnya truk gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu berarti nabrak apa? Banting kanan tuh nabrak apa? Jadi ini mobil, jadi aku nak mobil box dari belakangnya, blak nabrak begitu. Jadi aku banting ke kanan, tetap kena, nggak bisa karena udah deket banget. Nah ini ada mobil di sebelah sini, kena juga belakangnya. Iya, jadi kan aku banting ke kanan, jadi kena dia juga. Jadi ya lumayan lah. Jadi yang depannya mah. Tapi depan kena juga, grillnya juga ya? Pecah ya? Iya pecah semua, lampunya juga pasti pecah semua, hancur juga. Kaca yang otomatisnya pecah ya? Iya, kacanya juga, spakbornya, kulitnya ngelontok begitu, ban juga mepet begitu, bannya udah mulai geser ke bodi udah. Jadi emang bisa jalan. nggak bisa jalan tuh udah ketek gitu kita paksain. Iya, awalnya sih emang kita geser paksain, tapi alhamdulillah akhirnya di towing udah bisa dianterin langsung ke bengkel kan. Kemudian itu urusan dengan sopir dari boxnya gimana? Ya kenapa dia nggak apa-apa, mobil kita yang hancur. Iya, mobil dia nggak apa-apa karena dia nggak merusak apa-apa. Besi ya, bahan besi ya kalau box itu ya? Bahannya besi semuanya. Saya lihat nggak apa-apa dia nggak apa-apa. Harusnya kan dia ganti rugi kita kan. Cuman kita mikir, aduh udah kayaknya nggak mungkin deh ganti rugi, apalagi ya mohon maaf kan. Kondisinya mungkin driver juga meminta tanggung jawaban, ya pasti nggak mungkin bisa ganti juga. Ya sudahlah gitu. Karena dia sebenarnya dia salah dia berhenti dadakan di jalan raya begitu yang besar, dia dadakan, bahkan dia mundur sedikit gitu kondisinya. Harusnya dia kan nggak boleh mundur begitu. Itu dia mundur sedikit dan berhenti terus mundur lagi dia itu. Kita kaget kan, kita posisi pas kita diem lagi maju dia berhenti mundur, loh kita kaget, langsung banting ke kanan kita kan. Udah bel udah nggak sempet ngebel gitu. Berarti kok udah begitu aja kondisinya, cepet banget itu kondisinya. Dan alhamdulillah di sebelah kanan nggak ada korban gitu kan, mungkin ada orang naik motor apa-apa, untungnya nggak ada anak kecil nggak tahu apa, nggak ada, alhamdulillah. Yang kita bersyukur adalah nggak ada korban, yang penting itu. Lihat anak istri udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi nggak minta ganti rugi sama sekali ya? Semuanya ya sendiri-sendiri aja gitu? Nggak ada, dia nggak ada kenapa-kenapa. Iya, kita yang malah hancur malah. Kakaknya minta ganti rugi kan dengan driver boxnya. Tadi kan bilangnya ya enggak lah ya, karena kan walaupun dia salah gitu. Iya, jadi kita kasihan nih, kita nggak minta ganti rugi, udah kita asuransi aja. Jadi biar bisa diklaim aja. Itu sih. Nah, Kak Denong saya sempat nulis juga kan kalau misalnya jadi tahun ini tidak jadi pulang kampung karena kejadian itu. Nah gimana tuh?
Memang Iya. tadinya rencananya akan kapan pengen pulang? pulang Iya. pengen ketemu mamaku. Iya. Udah siap-siap Bunda ya. Udah siap-siap, biasa kita memang bawa mobil lebih santai. Apalagi anak-anak ya udah pada kaget, mereka nggak diajak pulang kampung. Mereka tadi kemarin nanya ya, ayo pulang kampung kan, tapi belum bisa ya. Ya belum bisa karena emang kalau anak kita kan 4 banyak kan. Terus mobil itu kalau mobil kecil nggak muat, jadi nggak bisa duduk dengan nyaman dan barang-barang juga banyak. Jadinya kalau mobil kecil kayaknya kasihan, apalagi kalau kita ke Demak Kudus itu kan lagi banjir. Lagi Dari banjir. Semarang ke Kudus tuh bisa 7 jam ya. Jadi lumayan macet, kasihan mereka nanti kalau lama di mobil ya kan, yang ada nanti capek gitu. Jadi kita mikirnya udah mungkin tahun ini nggak pulang dulu dengan kondisi mobil seperti itu ya, mungkin dimaklumin ini udah ya. Tapi masya Allahnya gini, ketika aku upload gitu kan, aku kecelakaan gitu, ada teman tapi rasa saudara ya, langsung ngirim mobil juga kan, dia tahu anak kita banyak ya. Masya Allah ya. Langsung dari mobil dalam arti Minjemin mobil kan, anakku banyak. Kalau mobil untuk sehari-hari. buat mobilitas Ya, dulu kak, satu mobil nggak cukup kan, anaknya banyak gitu. Tapi emang rencana pulang sebetulnya tanggal berapa sih Kak? Pulang Biasanya seminggu sebelum Lebaran kita udah pulang. Biasanya itu. Jadi kita biasanya mau itikaf di Kudus, di Demak itu kan, di masjid-masjid Sunan Muria, masjid-masjid Sunan Demak Kalijaga. ya. Jadi masjid Demak kamu sukanya di sini Iya. sama di masjid Kudus itu. Cuma kena banjir kayak kemarin kayaknya. Nah, banjir jadi kita nggak sempat ke sana. Biasanya kita keliling ke masjid-masjid untuk itikaf di sana, Mbak. Biasanya nginep di masjid ya. Kan 10 malam terakhir. Demak sama masjid Kudus. Mungkin kenapa Kak kalau Cuma dia Ini doang. bertiga. bertiga aja? Bertiga. Yang untungnya yang kecil nggak ikut. Kalau misalkan yang kecil ikut, aduh kasihan banget. Pasti itu kan tabrakannya kenceng banget. Dan biasanya mereka ini nggak bisa diem di mobil, bisa kepental. Itu kan Pasti bahaya. kalau dan Jadi- mereka kan nggak duduk, kalau di mobil mereka suka nggak stay, mereka suka jalan supaya Iya. kalau itu pas kejadian ada mereka bisa kepental. Untungnya nggak ada mereka ngambilannya. Alhamdulillah nggak ada mereka. Karena mereka tuh nggak duduk kalau di kursi di mobil tuh. Jalan mereka, Jalan mobile. ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tidurnya Terus bisa enaknya, nggak pakai seat belt mereka Ya. ya. Nggak di mau. belakang itu biasanya nonton atau apa udah seenaknya. Tapi alhamdulillah mereka pas nggak ikut ya kan, mereka di rumah, kita bertiga aja, cuman ini aja kakak Zara yang shock. Itu udah nggak apa-apa kan? Iya. Kakak Zara kenapa waktu itu? Kaget Hmm? karena aku lagi tidur. Oh, Kak Zara lagi tidur waktu itu. Tapi kok bisa lihat ayah awas gitu? Kaget lah, tiba-tiba ketabrak. Oh. Tapi kakak lihat juga. Mas Mandala, Kak Dinur mungkin ada foto atau video yang disimpan gitu di Ada, handphone, aku kondisi kirim. mobilnya Ada bisa aku dilihatin. kirim semua. Oh, ini. Banyak Mas. Banyak aku videoin. Nih kirim aja nanti Bang. Heeh. Oke. Tapi kesedihannya gimana sih Kak? Maksudnya nggak jadi pulang tahun ini atau menganggap ini adalah sebagai ujian atau apa? Kalau dibilang sedih sedih lah Mbak. Gimana kita biasa pulang kampung ketemu keluarga nggak bisa ketemu. Yang kita kan jarang pulang ke Kudus ya, jarang pulang kampung. Yang kita harapkan untuk setahun sekali kita bisa ketemu keluarga, jadi nggak ketemu keluarga ya. Ya sedih lah nggak ketemu kakakku, nggak ketemu mamaku, nggak ketemu adikku. Tapi ya gimana lagi kalau kita cuma memikirkan kesedihan, cuma memikirkan ini kan udah takdir, ini kejadian ini kan udah kodarullah terjadi ya, jadi nggak ada bisa penyesalan tuh. Menurut aku saat ini percuma juga penyesalan. Jadi kita saat ini di depan, oh ya udah kita harus ikhlas segala yang diuji sama Allah, kita harus ikhlas terima, karena pasti kejadian ya. Kalau namanya udah ditakdirkan ya udah akan kejadian. Jadi kita sih berusaha menerima takdir Allah dengan ikhlas dan sabar dan selalu bersyukur, kan tetap aja walaupun mungkin kondisinya begitu, tapi Allah masih kasih kita kesehatan, masih selamat semua. Kalau lihat yang kecelakaan gitu kan sampai yang jadi korban nyawa apa kan kayaknya kan gimana, apalagi kan rata-rata kalau lagi mau lebaran begini kan lagi banyak ya kecelakaannya. Tapi masya Allah ya masih dijagain Allah. Ya, untungnya masih hanya mobilnya yang rusak, hancur. Hancur sih. Iya.
alhamdulillah kitanya udah sehat. Karena secara logika itu kayaknya nggak mungkin kalau cuman mobilnya aja, pasti itu udah hancur. Tapi emang ini harus mesti apapun takdir yang saat ini sedang diujikan ke kita harus bersyukur. Iya, Karena kita bersyukur. sebenarnya ujian kita tuh nggak begitu berat kalau dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Ya, jauh banget lah, beda banget lah. Ujian kita cuma diusir dari hotel. Ujian kita cuma kecelakaan dan insya Allah kita semua selamat ya, Iya. selamat sehat. Kalau di Palestina ujiannya kan lebih ngeri lagi. Mereka tepung aja, mau makan tepung aja mereka harus korban nyawa ya. Mau ngambil bantuan aja mereka harus ke laut tenggelam. Anak-anak kecil aja udah nggak punya bapak ibu. Kan lebih ini lagi. Tapi bukan karena Allah nggak sayang loh yang terjadi di Palestina. Allah tuh sayang sama mereka ya. Karena Allah kasih ujian itu tuh malaikat bentangin sayapnya besar di sana di bumi Syam ya. Nanti insya Allah mereka malah yang akan di surga, malah bukan kita ya. Insya Allah kita juga sih insya Allah ya. Ya mereka yang duluan di surga insya Allah. Makanya kalau mikir kenapa kita dikasih ujian, Kenceng motor. Tapi total kerugian jadi berapa tuh Pak kalau misalnya di total dari bengkel sih belum jawab kerusakan ya. mobil? Belum tahu ya. Mahal ya. Ya mahal sih pasti, tapi gimana lagi? Tapi udah ada diinfoin nggak sih berapa lama? Nggak mungkin selesai sebelum Lebaran. Iya, misalkan. Ya, kemarin diinfoin untuk 100 ganti spare part dan sebagainya yang orinya Belum tahu. masih belum, ya kurang lebih. masih diiniin kali ya sama ini asuransinya. Asuransinya masih dicek-cek. Ya kurang lebih segitulah mas. Saya kok mahal banget ya. Ya, diusahakan Heeh. itu. Tapi Pelajaran syukur apa ya. Kak yang Hah? Kak Mandala nih mungkin yang didapat gitu dari musibah ini? Pelajaran ya pertama doa ya kan, harus Oh, ya, doa. selalu berdoa ya. Ya. Gimana Kak doanya Kak kalau Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nah, jadi kalau sekarang kalau tadi dia pergi ini selalu ngingetin doa terus nih. ya doa. Ya, Gitu. Terus yang kedua kalau ngantuk jangan dipaksain. Terus ngelihat mobil nih ya kalau kita lagi nyetir nih, lihat mobil agak meleng tuh bahaya. Terakhir kita ngelihat ya udah ya, itu mobil agak meleng tuh, jadi ada mobil tiba-tiba dia begini sendiri, hampir nabrak, itu bahaya, kita jangan deket-deket deh. Dan miring ke sini terus miring ke sana. Nanti lampu mati, Kan dibantu yang lain. aman. Oke. Oke. Jadi kalau kita lagi nyetir nih ya, ngeliat mobil di depan kita agak meleng nih begini nih, nah itu jangan deket-deket, bahaya itu. Ya apalagi kalau di samping truk besar jangan deket-deket. Ya pernah kita ada truk meledak bannya ya, itu Oh iya pernah. itu udah kayak Di tol itu. tabrakan atau bom, buang Di kenceng sebelah banget. kiri. Di Iya. sebelah kiri terus ya kena. Iya. Jadi waktu itu pernah di jalan tol pas lagi kenceng kita ya, kenceng sebelah kiri tuh ada truk gitu. Truknya pecah ban terus bus ke kita ya. Iya, jadi itu benar-benar kerasa kita Oleng itu kita, kayak oleng. mobil tuh kayak oleng, kayak kena angin kenceng banget, dan untungnya kita waktu bawa beras Iya. 60 kilo yang Jadi- dari santunan itu. Jadi masih Jadi stay. alhamdulillah mobil kita masih stay. Kalau itu kita nggak bawa beras, Waduh, wah, kena itu pasti. samun. Iya, berarti dapat apa masih lindungin lagi? masih lindungi lagi gitu. Alhamdulillah mobil juga Allah lindungi. Padahal tuh kenceng banget tabrakannya, sampai dia tidur aja bangun. Ya, buang kenceng banget itu udah. Dia langsung bangun juga. Aku juga shock Itu banget, kenceng banget. kayak nggak apa ya, dia shock itu, kok bisa gitu kan. Emang kecepatan berapa sih Kak? Nggak kenceng sih sebenarnya, Nggak cuman truknya itu dadakan, jadi kita kaget gitu kan. Tiba-tiba dia berhenti, mungkin dia mundur sedikit, nggak tahu kenapa dia mundur, kita langsung refleks kan. Bang, langsung banting, langsung itu yang membuat kita shock banget itu. Gitu, Kalau aku seperkian shock detik. banget. Aku waktu SMA pernah kecelakaan